Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afi Widarwati dengan NIM 2902150104. Saya dari Prodi Akuntansi Reguler Plus. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis catatan atas laporan keuangan akun laba rugi PT Gudang Garam Tbk sebagai pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah Intermediate Accounting 1 dan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Adelina Suryati SE MAK CMAC. Langsung aja ke materi. Catatan atas laporan keuangan. Jadi apa sih catatan atas laporan keuangan itu atau CALK? Yaitu salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA, neraca, dan laporan arus kas atau LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. Nah, adapun tujuan catatan atas laporan keuangan tersebut. Yang pertama yaitu memberikan suatu informasi sumber daya. Jadi maksudnya di sini itu memberikan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pebisnis, bisnis seperti kapasitas produksi, cadangan kas, jam kerja, inventaris, mekanisme pengiriman, presentasi WIP, dan lain-lainnya. Informasi ini juga membantu dalam pemahaman bisnis yang lebih baik karena perubahan dalam pemanfaatan sumber daya membantu para stakeholders untuk mengambil keputusan keuangan. Yang kedua yaitu memberikan informasi potensi penghasilan. Jadi laporan ini juga harus mengisyaratkan tentang potensi penghasilan bisnisnya. Dengan aset dan kewajiban ekonomi, manajemen dapat memutuskan tingkat ekspansinya. Yang ketiga yaitu dasar pengambilan keputusan. Jadi tujuannya itu ini adalah tujuan dasar untuk pengambilan keputusan oleh stakeholders perusahaan seperti pemilik perusahaan, pemerintah, direktur, karyawan, pelanggan, pemasok, penyedia keuangan, dan masyarakat luas lainnya. Yang keempat yaitu melaporkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan serta meningkatkan pemahaman pengguna akhir. Jadi maksudnya di sini yaitu pemilik perusahaan tidak punya waktu untuk menghadiri operasi bisnis nih setiap harinya, sehingga pemilik perusahaan pun menunjuk manajemen untuk menantikan entitas tersebut. Jadi keuangan yang kuat merupakan gambaran efektivitas dan efisiensi pengambilan keputusan oleh manajemen. Nah, jadi pemilik dapat berpikir apakah keputusan yang diambil oleh mereka dalam menunjuk manajemen sudah tepat atau perlu adanya perubahan. Kalau efisiensi yaitu berarti apakah target tercapai dalam waktu yang wajar atau tidak. Jadi pemilik dapat memikirkan keputusan mereka dengan mengamati rasio laba kotor dan rasio laba bersih beberapa tahun terakhir. Nah, meningkatkan pemahaman pengguna akhir. Jadi maksudnya di sini tuh untuk siapa sih laporan keuangan ini tuh disusun. Jadi semua undang-undang, peraturan, standar akuntansi, kerangka akuntansi ada di catatan atas laporan keuangan untuk memastikan pemahaman pengguna terakhir tersebut. Selanjutnya, saya akan memberi contoh catatan atas laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk. Nah, di sini ada laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk dan entitas anak. Laporan posisi keuangan konsolidasian intern tidak diaudit. Nah, di sini ada pertama yaitu aset. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas. Nah, catatan atas laporan keuangan ya ada di posisi ini. Ada di nomor 3 nih, kas dan setara kas. Piutang usaha pihak ketiga di nomor 4. Persediaan di nomor 5. Pajak pertambahan nilai dibayar di muka
beban dibayar di muka nomor 6, aset lancar lainnya nomor 7. Nah, di sini pun ada total aset lancarnya berjumlah 41.585.207 juta. Selanjutnya ada aset tidak lancar terdiri dari aset tetap. Catatannya di nomor 8, aset pajak tangguhan di nomor 12, pajak penghasilan di muka tidak ada catatannya. Aset tidak lancar lainnya yaitu ada di nomor 9. Total aset tidak lancar sejumlah 24 miliar 75 24 miliar 75.415 juta. Jadi kalau digabungin total asetnya pun ada 65 miliar 622 juta. Selanjutnya yaitu ada catatan kas dan setara kas. Di sini ada kas berupa rupiah senilai 273.901, valuta asingnya 885. Jadi ditotalin ada 274.786. Nah, ada di mana aja sih sejumlah ini tuh? Jadi di sini tuh ada bank pihak ketiga. Di sini ada Bank Negara Indonesia, Bank Mega, Bank Sentral Asia, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan bank-bank lainnya. Serta di valuta asing juga dananya tuh ada di Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan bank-bank lainnya. Adapun terdapat deposito berjangka, yaitu ada di Bank Rakyat Indonesia, Bank Mayapada, dan bank-bank lainnya. Sehingga jumlah kas dan setara kas yaitu 7.130.705 juta pada 31 Maret, dan di sini pun ada ya pada 31 Desember jumlahnya senilai 2.034.169 juta. Nah, selanjutnya di sini pun ada kas dan setara kas per laporan arus kas konsolidasian interim senilai 1.690.338 juta pada 31 Maret dan 31 Desember senilai 1.612.024 juta. Untuk catatan yang keempat tadi yaitu piutang usaha pihak ketiga. Di sini pun terdiri dari yang belum jatuh tempo, yaitu ada 2.028.328 juta pada 31 Desember 907.866 juta, dan ada pun yang jatuh tempo nih, ada jatuh temponya ada yang 1 sampai 33 hari 30 hari yaitu 237.480 juta, 31 sampai 60 hari 52.207 juta, 61 sampai 90 hari yaitu 100.594 juta, dan ada yang lebih dari 90 hari yaitu 136.151 juta, sehingga totalnya yaitu 2.455.760 juta. Di sini pun ada keterangannya nih, pada tanggal 31 Maret 2019 piutang usaha pihak ketiga sebesar 427.432 juta, 31 Desember 2018 818.067 juta telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai. Hal ini terkait dengan sejumlah pelanggan yang tidak memiliki sejarah gagal bayar. Manajemen berkeyakinan bahwa semua piutang dapat tertagih sehingga penyisihan penurunan nilai nihil. Nah, selanjutnya yaitu catatan nomor 5, ada persediaan. Di sini terdiri dari barang jadi atau dagangan, barang dalam pengolahan, bahan baku atau pembantu, bea cukai, PPN, dan pajak rokok, suku cadang, dan keperluan pabrik. Persediaan dalam perjalanan sehingga jumlahnya 36 miliar
013.634 juta. Pada tanggal 31 Maret 2019, seluruh persediaan diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian huru-hara, penjarahan, dan bencana alam dengan total pertanggungan sebesar 30.397.744 juta. 31 Desember 2018, 32.940.780 juta. Manajemen berkeyakinan bahwa total pertanggungan asuransi ini memadai. Yang keenam, yaitu ada catatan beban dibayar di muka. Di sini terdiri dari beban promosi, beban perbaikan dan pemeliharaan, beban sewa, dan lainnya. Senilai 328.989 juta dan 31 Desember 631.007 juta. Yang catatan selanjutnya yaitu nomor 7, aset lancar lainnya. Terdiri dari deposito berjangka, uang muka, pembelian persediaan, dan lainnya. Pada tanggal 31 Maret terjumlah yaitu 391 juta 391.040 juta. 31 Desember yaitu 299.748 juta. Catatan selanjutnya yaitu ada aset tetap. Aset tetap ini terdiri dari biaya perolehan, dan biaya perolehan ini terdiri dari tanah, bangunan, mesin, inventaris, dan aset dalam penyelesaiannya berjumlah 40.588.169 juta. Dan di sini pun ada terinci ya, ada penambahan, pengurangan, re, re, reklasifikasi, saldo akhirnya pun eh, berjumlah jadi 40.980.998 juta. Nah, adapun akumulasi penyusutannya di sini terdiri dari bangunan, mesin dan peralatan, inventaris, dan terdapat yang tercatat yaitu nilainya 22.758.558 juta. Ini pada 31 Maret dan ini pada 31 Desember 2018. Nah, di sini pun ada nih hasil penjualan bersih, nilai tercatat, dan laba penjualan aset tetap. Senilai segini pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Maret 2018. Di sini pun ada kejelasannya nih. Pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018, biaya perolehan dari aset tetap yang telah disusutkan penuh tetapi masih digunakan adalah masing-masing sebesar 7.485.217 juta dan 6.922.40 juta. Pada tanggal 31 Desember 2018, nilai wajar tanah dan bangunan termasuk aset dalam penyelesaian yang dimiliki perseroan dan entitas anak adalah sebesar 21 juta 21.166.723 juta. Nilai wajar tersebut dihitung menggunakan teknik perbandingan nilai pasar dan teknik biaya. Model penilaian mempertimbangkan harga pasar kuotasian untuk barang serupa apabila persediaan pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan properti yang dinilai dan biaya pengganti yang telah disusutkan apabila tepat. Biaya pengganti yang telah disusutkan mencerminkan penyesuaian untuk kerusakan fisik maupun keusangan fungsional dan ekonomi. Selanjutnya, yaitu ada catatan nomor 12, perpajakan. Di sini terdiri dari pajak pasal 21, pasal 23 atau 26, pasal 22, yaitu senilai pada tanggal 31 Maret 370 juta 555, 31 Desember 112 737 juta. Nah, di sini ada pun utang pajak entitas anak yaitu pajak penghasilan badan dan pajak lainnya sejumlah 418.614 juta 134.622 juta. Nah, ini tadi ada utang pajak. Yang kedua yaitu komponen beban atau penghasilan pajak, yaitu sebagai berikut nih, terdiri dari eh, perseroan kini, tangguhan, entitas anak
pada kini tangguhan dan konsolidasi kini tangguhan senilai pada tanggal 31 Maret yaitu 789 juta 31 Maret 2018 638 juta 328 juta. Untuk catatan selanjutnya yaitu ada aset lancar terdiri dari uang muka, pembelian aset tetap dan lainnya, yaitu pada 31 Maret terdiri dari berjumlah 1.203.259 juta dan 31 Desember senilai 875.995 juta. Nah, untuk laporan selanjutnya yaitu terdiri dari akun liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendek terdiri dari pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, pihak ketiga, pihak beretasi, utang pajak, utang cukai, PPN dan pajak pokok, beban akrual, liabilitas jangka pendek lainnya. Nah, di sini pun ada catatan-catatannya juga nih, kayak di pinjaman bank jangka pendek itu catatannya ada di nomor 10, utang usaha nomor 11, utang pajak ada nomor 12, terus beban akrual pajak pokok 13, beban akrual 14, liabilitas jangka pendek lainnya nomor 15. Nah, akun selanjutnya yaitu ada liabilitas jangka panjang. Itu terdiri dari liabilitas imbalan pasca kerja, liabilitas pajak tangguhan, dan ini pun ada ya catatannya di sini nomor-nomornya nomor 16 dan 12. Nah, akun yang selanjutnya yaitu ada ekuitas. Ekuitas itu terdiri dari modal saham, nilai normal 500 rupiah penuh per saham. Di sini pun terdapat modal dasar 2.316 juta saham, modal ditempatkan dan disetor penuh. Nah, di sini pun ada catatannya ya, nomor 17. Nanti saya jabarin catatan-catatannya, yaitu di slide selanjutnya. Nah, di sini pun ada catatan pinjaman bank jangka pendek. Jadi, perseroan dan entitas anak memperoleh pinjaman bank jangka pendek dalam mata uang rupiah dari bank-bank berikut. Nah, di sini nih rinciannya ada dari Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Sentral Asia, Bank Permata, Bank Danamon Indonesia, MUFG Bank, Bank Sinhen Indonesia, Bank CIMB Niaga, Citibank. Senilai 4.840.367 juta pada tanggal 31 Maret 2019 dan senilai 17.322.145 juta pada 31 Desember 2018. Nah, yang selanjutnya catatan utang usaha. Di sini terdiri dari utang usaha pada pihak ketiga, utang usaha pada pihak berelasi, yaitu jika ditotalkan di sini 31 Maret 2019 berjumlah 1.262.512 juta, 31 Desember 2018 senilai 1.129.544 juta. Nah, akun selanjutnya itu ada perpajakan. Jadi perpajakan ini terdiri dari pajak perseroan dan pajak entitas anak. Perseroan ini terdiri dari pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan adapun entitas anak juga terdiri dari pajak penghasilan badan, pajak lainnya. Di sini ada terinci ya jumlah-jumlahnya. Pokoknya di catatan laporan keuangan ini lengkap gitu jumlah angka-angkanya. Nah, yang kedua yaitu ada komponen beban penghasilan pajak terdiri dari perseroan, entitas anak, konsolidasi. Nah, di sini tercatat kiminya tuh ada berapa, tangguhannya ada berapa, dan ini dijumlahin pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Maret 2018. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu catatan utang cukai, PPN, dan pajak rokok.
Di sini terdiri dari bea cukai, PPN, dan pajak rokok. 31 Maret terdiri dari 9 miliar 53.218 juta, 31 Desember 2018 sejumlah 2 miliar 698.834 juta. Catatan yang ke-14 yaitu ada beban akrual, terdiri dari beban pemasaran, beban bunga, dan lainnya. Di sini pun udah terjumlah pada tanggal 31 Maret dan 31 Desember ya. Akun selanjutnya yaitu liabilitas jangka pendek lainnya, terdiri dari utang jaminan distributor, utang pembelian aset tetap, dan lainnya. Nah, yang terakhir, catatan terakhir yaitu nomor 16, imbalan kerja. Di sini dijelaskan imbalan pasca kerja, perseroan dan entitas anak melakukan kewajiban imbalan pasca kerja karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 2003. Kewajiban imbalan pasca kerja tersebut dihitung oleh PT Wills Towers Watson Purbajaga Aktuaris berkualifikasi dengan menggunakan metode Profit Unit Credit. Nah, untuk selanjutnya ini rincian dari beban imbalan pasca kerja yang diakui dalam laba rugi konsolidasian sebagai berikut nih. Ada biasa, jasa, mini, dan biaya bunganya. Nah, di sini dibebankan pada biaya produksi dan pada beban usaha. Nah, catatan yang selanjutnya nomor 17 yaitu modal saham. Terdiri dari jumlah saham, nilai nominal per sahamnya, terus total nominal. Di sini pun ada juga modal ditempatkan dan disetor penuh. Di situ tercatat jumlah sahamnya dan total normalnya. Nah, di sini pun ada pemegang-pemegang saham, nama-nama pemegang sahamnya nih. Susunan pemegang saham perseroan pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018. Ini jelas ada Nyonya Juni Setiawati Wonowijoyo, Tuan Susilo Wonowijoyo, Tuan Lukas Mulia Suharia, PT Surya Dukta Investime, PT Suryantra Kusuma, dan lainnya. Ini pun ada jumlahnya nih. Nah, selanjutnya yaitu akun liabilitas dan ekuitas terdiri dari agio saham, selisih transaksi dengan pihak non pengendali, saldo laba, terus ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk kepentingan non pengendali. Nah, pada agio saham ini ada catatannya pada nomor 18, terus selisih transaksi di nomor 19, dan saldo laba dicadangkan pada nomor 20. Sini saya akan jelaskan. Pada catatan agio saham ini terdapat ada merupakan selisih antara harga penawaran saham Rp 10.250 rupiah penuh per saham dengan nilai nominal Rp1.000 penuh per saham dari 57.807.800 saham yang dijual dalam masa penawaran perdana 21 Juli sampai 3 Agustus 1990 di mana sejumlah 481,22 juta direklasifikasi menjadi modal saham dengan pengeluaran saham bonus dalam tahun 1996. Nah, catatan nomor 19 yaitu selisih transaksi dengan pihak non pengendali.
merupakan selisih lebih dari jumlah yang dibayarkan untuk membeli saham dari pemegang saham non-pengendali dengan nilai tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan. Catatan nomor 20 yaitu saldo laba dicadangkan merupakan penyisihan cadangan wajib yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Nah, selanjutnya yaitu ada akun pendapatan, biaya pokok penjualan, laba bruto, terdapat dari pendapatan lainnya, beban usaha, beban lainnya, terus akun laba usaha, akun laba sebelum pajak penghasilan, akun laba, penghasilan komprehensi lain, pos-pos yang tidak akan pernah direklasifikasi ke laba rugi. Nah, di sini pun ada catatannya nih, kayak pendapatan nomor 21, biaya pokok penjualan nomor 22, terus beban usaha 23, beban pajak penghasilan 12 maksudnya. Nah, di sini pun ada terperinci ya jumlahnya pada 31 Maret dan 31 Maret 2019 dan 2018. Saya akan menjelaskan catatan-catatan yang ada di sini nih, 21, 22, 23, dan 12. Nah, 21, catatan pendapatan, yaitu merupakan penjualan atau pendapatan usaha bersih setelah dikurangi retur dan potongan penjualan. Di sini terdiri dari ekspor, lokal, dan ada totalnya nih. Totalnya pun senilai 26.196.611 juta pada 31 Maret 2019 dan 31 Maret 2018 senilai 21.980.863 juta. Nah, dalam periode yang berakhir 31 Maret 2019 dan 2018, tidak ada penjualan atau pendapatan usaha dari pelanggan yang melebihi 10% dari total penjualan pendapatan usaha. Nah, selanjutnya yaitu catatan nomor 22, biaya pokok penjualan. Di sini ada terdiri dari rokok dan kertas karton, terus biaya produksi tak langsung, total biaya produksi, persediaan awal barang, persediaan akhir barang, biaya pokok produksi, pita cukai, PPN, dan pajak rokok, persediaan awal barang jadi, pembelian barang dagangan, persediaan akhir barang jadi untuk promosi dan lain-lain, biaya pokok penjualan rokok dan kertas karton, biaya pokok penjualan lain-lain. Di sini pun sudah terjumlah senilai 21.277.577 juta pada tanggal 31 Maret dan senilai 17.567.923 juta pada tahun 2018. Catatan selanjutnya yaitu 23, beban usaha. Di sini ada terdiri dari beban penjualan. Beban penjualan ini terdiri dari transportasi, kompensasi karyawan, keperluan kantor, penyusutan aset tetap, dan lain-lain. Pada 2019 senilai 929,71 juta, 2018 senilai 1.229.788 juta. Nah, yang kedua yaitu ada beban umum dan administrasi, terdiri dari kompensasi karyawan, penyusutan aset tetap, perbaikan dan pemeliharaan utilitas, perjalanan dinas, akomodasi, keperluan kantor, sumbangan, asuransi, dan lain-lain. Pada 2019 senilai 1.639.215 juta, pada 2018 1.729.897 juta. Nah, ini catatan perpajakan 12 tadi saya udah ngejelasin juga catatan perpajakan sama yang seperti slide sebelumnya. Di sini terdiri dari utang pajak terdiri dari perseroan, entitas anak. Ini pun udah tertera nih jumlahnya. Dan ada pun komponen beban atau penghasilan pajak sebagai berikut. Ada yang dari perseroan, entitas anak, dan konsolidasi. Ini pun sudah tertera jumlah-jumlahnya. Nah, selanjutnya yaitu ada akun laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk,
kepentingan non pengendali. Di sini pun ada nih jumlahnya 2.355.332 pada 2019 dan 2018 1.892.695 juta. Nah, di sini kalau yang akun laba yang dapat diatribusikan itu nggak ada catatannya. Ini kosong. Terus yang dapat diatribusikan juga catatannya nggak ada. Adanya di sini laba per saham dasar dan eh, dilusian. Itu catatannya nomor 24. Nanti saya selanjutnya akan menjelaskan catatan nomor 24. Nah, selanjutnya ada akun jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan. Tapi di sini nggak ada nih catatannya, berarti dia nggak ada catatan atas laporan keuangan. Ini pun sama, tadi tahun 2019, sekarang 2018 juga nggak ada catatannya. Nah, selanjutnya yaitu 24 catatan laba per saham. Di sini ada laba periode berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk. Segini jumlahnya ada total rata-rata tertimbang saham beredar, laba per saham dasar, dan dialusian. Perseroan dan entitas anak tidak memiliki efek berpotensi saham yang bersifat dilutif, sehingga laba per saham dasar sama dengan laba per saham dilusian. Selanjutnya yaitu nah, di sini ada akun arus kas dari aktivitas operasi. Di sini ada operasi penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok, pembayaran untuk beban usaha, pembayaran kas kepada karyawan, penerimaan bunga, pembayaran pajak, penghasilan pajak. Tapi di sini tidak ada catatan atas laporan keuangan ya. Yang ada tuh di arus kas dari aktivitas investasi. Di sini ada catatannya nomor 8 dan di sini ada catatan juga nih nomor 3 di kas dan setara kas akhir periode. Nah, di sini catatan aset tetap. Jadi di sini tuh ada biaya perolehan, akumulasi piutang, dan jumlah nilai yang tercatat. Di sini nilai yang tercatat itu ada saldo akhirnya nih 22.682.669 juta. Dan pada tahun 2018 yaitu ada 40.548.169 juta. Ini catatan aset tetapnya. Selanjutnya yaitu ada catatan kas dan setara kas. Ini sama seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Ini sama ada pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018. Di sini kas dan setara kasnya yaitu berjumlah 7.130.705 juta dan 2.34.169 juta. Nah, jadi kesimpulannya yaitu catatan laporan keuangan dibuat untuk memberikan penjelasan detail dari semua pos atau beberapa pos yang disajikan di laporan keuangan perusahaan tersebut. Catatan ini dibuat setelah Anda atau setelah kita menyelesaikan laporan keuangan seperti arus kas, laba rugi, neraca, dan perubahan modal. Nah, format isinya itu terdiri dari gambaran umum perusahaan, penerapan, pernyataan, dan interpretasi SAK, kebijakan akuntansi signifikan, dan informasi tambahan lain seperti aset, liabilitas, modal, pendapatan, dan beban. Baik, terima kasih. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.